Oke bro, gimana kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja di sana bro ya, dengan segala macam apa yang menjadi urusan kalian, kesibukan kalian, kemudian agenda-agenda kalian, kalian yang lagi mencapai goals kalian, semoga kalian tetap baik-baik di sana bro. Kali ini kita akan membahas berita-berita yang tentunya lagi hangat dan mungkin banyak diperbincangkan orang di sekitar kita. Ya, kita kembali lagi di konten Nusantara bro. Oke, mari kita mulai dan let's go. Oke bro, terima kasih masih stay di channel saya Dedo Wijaya. Di sini di konten Nusantara kita akan membahas tentang berita-berita yang ada di sekeliling kita yang mungkin lagi hangat dan banyak diperbincangkan orang yang perlu untuk kita komentarin bro. Karena sebagai netizen yang baik kita harus peduli dengan sekeliling kita lah. Jangan sampai kalian itu apatis sendirian dan nggak peduli dengan sekitar. Minimal tahu aja nih. Jadi minimal kalian itu harus ya tahu lah bro, meskipun kalian nggak terlibat langsung ya. Ikut mencibir itu kadang perlu juga dalam sesuatu komunitas itu ya, ataupun dalam bernegara itu. Ya setidaknya kalian berkontribusi terhadap sekeliling kalian. Jangan terlalu egois dengan apa yang kalian pikirkan kalian sendiri men. Oke, langsung aja ya men. Kita bahas berita yang pertama. Ini yang pertama yaitu dari Timnas bro, Timnas Indonesia ya. Skuad Timnas Indonesia bernilai 421 miliar dan sekarang menduduki nomor 8 yang termahal bro di Asia. Nah ini nih yang kita sekarang lagi bangga-banggakan ya di era-era kayaknya keemasannya Timnas Indonesia men, yang lagi hangat-hangatnya ya. Dan memang banyak sekali terobosan-terobosan dari tentunya pemerintah kita yang berani untuk lebih menggenjot lagi untuk naturalisasi ataupun mungkin istilahnya kayak instan tapi juga nggak instan men ya. Cuma ada pro dan kontranya, ada yang nggak suka dengan hal semacam ini karena ya mau nggak mau pasti talenta dari masyarakat Indonesia sendiri juga ya emang kurang sih men. Gimana ya, karena emang kan biasanya yang naturalisasi emang dia keturunan dari luar ya, kebanyakan Belanda, dan di Belanda kan emang sistemnya itu udah jalan gitu, sistem olahraganya dari akademinya kemudian klubnya udah bagus gitu loh. Kita lihat dari timnas Belanda aja udah settle ya, siapapun di eranya Belanda ya Belanda gitu loh, dengan permainannya dan juga ya tetap ngeri gitu loh, meskipun dia eranya berganti, orangnya berganti, tapi ya Belanda is Belanda karena sistemnya udah jalan men. Itu yang kita harapkan di Indonesia ini dengan skuad kita yang ketika kita bicara hulu ke hilir ya, akademi kita seperti itu, liga kita seperti itu, kalian tahu sendiri men. Ketika kita harus berharap terlalu tinggi terhadap mereka dan sistem dari sepak bola Indonesia ya kayaknya kita nggak akan kemana-mana men. Ya lawan kita ya mentok-mentok ya, kalau nggak derby royalnya dengan Singapura, Thailand, Malaysia, ya kayak gitu-gitu aja men. Tapi sekarang kita udah beranjak lebih tinggi lagi dengan terobosan-terobosan, dan kita sekarang menduduki ke 8 termahal di Asia men. Dan peringkat-peringkat yang di atas kita itu emang udah langganan di kejuaraan-kejuaraan dunia. Contohnya kayak Jepang, Korea, Australia, Arab. Artinya kita udah di level situ men. Jadi buat kalian tuh gak usah lah, kita dukung aja karena ya kita kayaknya butuh apresiasi dan juga gelar yang instan ya, caranya seperti ini. Gak masalah untuk sekarang. Semoga nanti yang pemain lokalnya bisa belajar ya dengan pemain-pemain yang emang naturalisasi ini bro. Untuk besok kita akan menghadapi Bahrain. Ya semoga menang aja ya. Jangan lupa kalian harus dukung men. Meskipun kalian nggak suka bola, tapi kalau timnas ya minimal kalian itu jadi penyemangat gitu aja lah. Jadi kalian jangan
so idealis dengan keinginan kalian, ya kita dukung aja men. Kita harus support meskipun nggak di Indonesia ya, nanti itu bakalan ya di kandang Bahrain, cuma kita harus tetap support Indonesia men. Oke, semoga besok menang ya lawan timnas Bahrain dari Indonesia men. Oke, berita selanjutnya, belajar dari Kaluna, mungkinkah gaji Rp 6 juta punya tabungan Rp 330 juta? Ya, ini namun kita pengen percaya, tapi kok kayaknya susah ya. Dengan gaji 6 juta, kalian punya tabungan 300 jutaan. Itu gimana caranya? Sedangkan biaya hidup utamanya di Jakarta, itu ya kayaknya gaji segitu ya udah cukup untuk kalian hidup dan juga layak lah intinya di DKI Jakarta ataupun Jabodetabek men ya. Kita lihat sekarang misalkan itu emang 330 juta ya, dibagi 6 men, 55 bulan dibagi 12, 4,5 tahun. Kalian harus nggak melakukan konsumtif, kemudian nggak melakukan apa-apa ya, puasa selama 4,5 tahun, baru kalian itu bisa ngumpul itu yang namanya duit 300 jutaan men, dengan gaji yang tadi ya 6 juta per bulan. Kayaknya sih nggak mungkin ya, kecuali kalian emang jangka waktunya yang tinggi gitu ya, dan akhirnya ya ngumpulin. Jalan satu-satunya menurut saya ya kalian harus berani untuk buka keran yang lain men. Misalkan kalian ketika ngumpulin misalkan berapa ya, 10 atau 20 juta, itu kalian alokasikan untuk coba-coba lain, buka keran yang lain, gak hanya kerja di tempat kalian itu men. Misalkan kalian buka usaha dan sebagainya, ya emang ada resiko nggak berhasil dan uang kalian hilang, tapi gimana kalau resiko itu berhasil men? Karena sampai sekarang nggak ada rumus yang jelas tentang untuk cara melipat gandakan uang yang paling cepat daripada bisnis. Menurut saya itu bisnis adalah generator tercepat untuk kalian kaya men. Jadi kalau kalian memang semua cita-citanya kaya ya, mulai sekarang ambil resiko dan mulailah mencoba keran-keran berbisnis, karena ya emang itu jalan satu-satunya jadi kaya. Ketika kalian cuma menjadi karyawan ya tadi kayaknya susah sih. Dengan setiap level orang pasti mempunyai kesulitan masing-masing dan juga tahap. Misalkan kalian sekarang emang lagi habis kuliah, ya kuliah kalian pasti akan bekerja misalkan gajinya segitu, oke. Dan nanti ketika beberapa tahun mungkin kalian masih menikmatin masa lajang kalian menikah, kalian punya anak, kemudian pasti menikah itu butuh biaya, anak butuh biaya, melahirkan butuh biaya, anak kalian sekolah lebih tinggi dan lain sebagainya. Ya itulah main kehidupan. Kalau kalian cuma keran kalian yang kalian andalkan waktu lajang tadi ya, itu kayaknya susah men, karena tanggung jawab kalian udah ada istri, ada anak. Ya itulah susahnya ya. Jadi ya menurut saya sih kalian harus, ketika emang pengen mencapai target kaya misalkan kayak gitu ya, generator tercepat kayaknya sih bisnis men, gak ada yang lain. Itu menurut saya, kecuali ada yang melakukan pesugihan dan emang terbukti berhasil, mungkin bisa menjadi influencer. Oke. Kemudian berita selanjutnya men, Korea Utara akan tutup permanen perbatasan dengan Korea Selatan. Anjir, Korea Utara ini emang apa ya, kita semua kayaknya penasaran men, gimana ada yang melakukan podcast gitu misalkan ya, dengan warga yang di Korea Utara itu diundang gitu, entah kayak gimana, dan dia berkata jujur sebenarnya itu kayak gimana keadaan di Korea Utara itu, apa masyarakatnya semua happy dengan kualitas pemerintahnya yang kita lihat. Kalau dari tampak luar emang kayak otoriter banget, kalau mereka happy ya kayaknya itu jalan satu-satunya untuk menjadi negara yang berdikari.
karena dia emang benar-benar mempunyai prinsip sendiri, kayak nggak peduli dengan negara lain. Saya punya negara sendiri, kita kelola sendiri. Bagi mereka ya dunia itu cuma Korea Utara dan yang lainnya. Dari negara-negara yang lain itu kayak dia nggak butuh namanya kerjasama bilateral dan lain sebagainya. Kayaknya dia emang untuk memutuskan untuk berdikari, ya bagus lah ya. Tapi cuma kalau emang warganya bahagia, mau gimana lagi, men? Itu kayaknya emang menjadi solusi sih. Kemudian selanjutnya, yaitu Sandra Dewi disebut transfer Rp 10 miliar ke rekening istri bos smelter swasta. Ketika tadi kita bahas di bawah, gimana rasanya 6 juta kalian bekerja dengan gaji di atas UMR sedikit, kemudian mengumpulkan 4,5 tahun tanpa melakukan konsumsi, dan itu sangat tidak mungkin menurut saya. Kemudian sekarang kita dihadapkan dengan realitas yang lain, ditransfer 10 miliar ke rekening istri bos smelter. Itu istrinya loh, gimana kalau bos smelternya ini ya? Gimana rasanya ditransfer nilai ke rekening Anda 10 miliar, men? Itu kayaknya bayangin aja kayaknya nggak berani sih, men. Kalau bayangin ini dengan uang yang kalian masih mau merencanakan 300 juta, kayaknya bisa gila kalian. 10 miliar ditransfer langsung ke rekening kalian. Ya emang seperti inilah, emang dunia itu ya. Kalau kalian itu nggak kaya, ya pasti perbedaannya bumi dan langit, men. Karena orang yang berada di tengah itu kayaknya susah gitu. Kalau nggak ya tengah ke bawah, ya kalian itu pasti kaya, kayak gitu, men. Itu prinsipnya sih. Oke, ini gimana caranya ya? Oke, berita selanjutnya. Harta paman Haji Isam yang terciduk KPK capai Rp 24,8 miliar. Lagi-lagi nih korupsi di kalangan pejabat-pejabat daerah. Dan emang korupsi itu penyakit yang kayaknya nggak bisa disembuhin ya. Ketika emang pemerintah benar-benar serius pengen melakukan pemberantasan korupsi, saya rasa kalian harus menganggarkan studi banding ya tadi minimal ke Korea Utara. Dan solusi dari Korea Utara pasti yang korupsi nanti digantung di depan umum, fix. Itu kayaknya udah nggak ada lagi yang berani korupsi, men. Ketika ganjarannya seperti itu ya, karena emang sakit banget ya ketika emang sanksi moralnya terlalu berat seperti itu, ya pasti orang akan berpikir 1000 kali dan lain sebagainya. Tapi kalau sanksinya cuma penjara, dan penjara kita masih mungkin ada permainan dan lain sebagainya, mau sampai kapanpun bicara tentang korupsi ya pasti nggak ada matinya, men. Kalian harus bisa menerima realita yang ada, kalian harus bisa memilih salah satu. Kalian nggak bisa menyelamatkan dua-duanya. Ketika kalian memilih hak asasi manusia yang tetap menjadi perjuangan dan lain sebagainya, ya kalian nggak akan pernah terlepas dari yang namanya korupsi, kayak gitu menurut saya. Tapi kalau kalian memang mau menyampingkan namanya hak asasi manusia karena manusia yang seperti itu, kayak menurut saya nggak ada haknya untuk dikasihani, ya mungkin bisa terwujud Indonesia tanpa korupsi, kayak gitu sih. Semuanya harus mengambil sikap, dan ya nggak bisa kalian menyelamatkan semuanya, kayak gitu, men. Karena ya semua aturan pasti bisa diakali gitu loh, ketika emang manusianya masih ada di situ. Beda cerita kalau emang manusianya diancam untuk tidak ada di situ. Mungkin beda cerita, men, ketika ada anggaran untuk studi banding ke Korea Utara tadi.
Oke, berita selanjutnya. Polisi pastikan 7 remaja tewas di Kali Bekasi karena tenggelam. Ini ya, berita yang kemarin rame. Ternyata tiba-tiba ada beberapa remaja ngambang di sungai. Lah, ini namanya pentingnya kalian itu ikut les berenang sejak dini, men. Karena ya ketika kalian melakukan hal seperti ini tuh terkesan konyol itu loh. Kalian akan berakhir dengan hal yang nggak jelas dan juga hal yang sepele, tapi kalian malah berakhir di situ gitu. Tenggelam di sungai itu apa sih anjing? Meskipun ini kronologisnya katanya sih dia tawuran dan lain sebagainya gitu ya. Masa kalian berani tawuran, kalian berani bawa senjata tajam tapi nggak bisa berenang? Itu hal basic, men. Gitu. Jadi buat kalian itu pentingnya les berenang itu kayak gitu. Kalian boleh jagoan tapi bisa berenang. Mungkin ya dia nggak prediksi sih mati bakalan seperti itu gitu ya. Tapi buat para remaja sih kayaknya ya pengaruh lingkungan sih menurut saya. Lingkungan kalian itu terlalu apa ya? Daerah Jabodetabek ini banyak sekali tawuran dan akhirnya tapi untungnya masih nggak sebrutal kayak yang di area Jawa Tengah kayak Klitih dan lain sebagainya itu yang sasarannya bahkan orang nggak dikenal. Tapi kalau orang-orang sini atau anak-anak sini itu kayaknya masih ego antara identitas, misalkan SMA antara SMA atau STM lawan STM kayak gitu-gituan, men. Itu masih melawan ego dan musuhnya itu jelas gitu. Kalau yang Jawa Tengah itu benar-benar orang random yang itu menurut saya tahap yang benar-benar serius kayak gitu ya. Kayak gitu orang-orang yang mungkin apakah mereka layak mendapatkan hak asasi manusia? Saya masih nggak ngerti ya. Cuma sekali lagi peran orang tua itu sangat penting terhadap tumbuh kembang dari seorang anak, apalagi sudah memasuki masa-masa yang labil, yang butuh jati diri, butuh pengakuan kayak gitu, harus bisa mengarahkan, benar-benar harus bisa didampingi, men. Jangan sampai loss akhirnya ya kayak gini. Sebenarnya juga ada untungnya juga, cuma banyak sekali negatifnya, men, kayak gitu. Jadi ya menurut saya sih apa ya, ya emang susah sih ini karena sekolah sudah meregulasi kurikulum yang ada tapi siswanya nggak minat ke situ gitu loh, malah minatnya ke hal yang lain kayak gitu ya. Ya harus bisa meramu dengan sekarang supaya sekolah itu nggak terlalu serius gitu loh. Artinya gimana caranya masyarakat ataupun anak-anak itu senang menjalani aktivitas sekolah gitu loh. Apakah mungkin ya bisa kurikulum digodok seperti itu loh. Jadi nggak terkesan membosankan dan akhirnya banyak siswanya yang cabut dari sekolah, kumpul-kumpul dan lain sebagainya, akhirnya membuat keresahan dan berakhir seperti itu. Ya sangat disayangkan, mungkin mereka masih belia juga, butuh arahan dan lain sebagainya, tapi akhirnya ya dalam kayak gitulah. Keresahan saya ya, menurut saya sih pentingnya kurikulum itu dalam belajar dibuat asik sih kayak gitu ya. Jadi siswa itu nggak kepikiran tawuran gitu loh. Kemudian berita selanjutnya, muncul fenomena anak muda Cina ramai-ramai pensiun masuk panti jompo. Memang Cina itu pendobrak segalanya ya. Dia juga mencetuskan bahwa pekerja paling gigih dan lain sebagainya. Dan dia sekarang ini pingin pensiun dan masuk panti jompo. Ini ngapain gitu loh ya. Ya mungkin menyerah dengan keadaan yang ada emang jalan satu-satunya ketika dunia itu kejam dengan kalian, ya akhirnya menyerah aja, nggak ada cara lain gitu kan. Dan eksekusinya ke panti jompo aja. Itu kayaknya malah nyusahin kalian gitu loh. Jadi ya udahlah, buat kalian ya
kalian pasti punya masalah dan lain sebagainya, kalian harus punya solusi sendiri terhadap masalah kalian. Karena ya kalian bakalan nyesel ketika kalian nggak punya solusi terhadap masalah kalian sendiri, ataupun masalah kalian akan kalian biarkan berlarut-larut kayak gitu. Tapi ada kalanya emang ketika masalah itu susah dan kayaknya nggak bisa kalian handle, ya kalian coba pasrah aja lah men. Pasti dengan seiring berjalannya waktu dia akan lewat-lewat juga. Dan itu kayaknya sudah menjadi hukum alam, ketika kita biarkan masalah akan mereda sendirinya men. Jadi nggak usah kalian lawan gitu loh. Kalau kalian lawan semakin gigih, dan akhirnya ya kalian akan pasrah, akhirnya burn out dengan semuanya. Ya ini, kalian akan memutuskan untuk ke panti jompo aja dan pensiun. Bikin susah kalau kayak gini. Gimana rasanya kalau ini terjadi di Indonesia men? Demi sebongkah berlian, warga RI pilih kerja di luar negeri. Ya ini pastilah ya, pasti orang ngejarnya itu masalah duniawi dan lain sebagainya, ya larinya ke luar negeri. Karena di negara kita kayaknya masih kurang lah. Kemudian berita selanjutnya men, yaitu waspada, ini 3 tanda ekonomi RI mulai sakit-sakitan. Ekonomi emang kayaknya susah ya, namanya hidup itu nggak lepas namanya dengan uang, dan juga udahlah buat kalian ya udah, apapun hidup kalian ya udah jalanin aja men, kayak gitu. Kemudian Prabowo mau bangun tanggul laut raksasa dari Jakarta sampai Gresik. Ini kayaknya mirip-mirip dengan kisah Roro Jonggrang. Ini kayaknya pernah mangkrak atau kayak gimana gitu ya, tanggul laut raksasa dari Jakarta sampai dengan Gresik. Yang saya takutkan ya apa, dengan mega proyek seperti ini ya pastinya ladang basah dan lain sebagainya, akhirnya banyak pejabat dan lain sebagainya yang mencari cuan di situ. Urgensinya itu apa gitu loh? Apakah emang se-urgent itu kita bikin tanggul raksasa? Tapi kayaknya masih belum sih. Kayaknya kita akan fokus ke IKN lah ya. Karena bikin tanggul kayak gini nggak mungkin dengan biaya yang sedikit sih men. Kayak gitu, ini kayaknya cuma spekulasi liar lah ya. Ancang-ancang subsidi BBM diganti jadi uang tunai di era Prabowo. Ya, semakin kesini semakin kesana, ketika dikasih uang tunai, saya percaya nggak akan pernah puas masyarakat kita pak, kayak gitulah. Ketika bapak nanti ganti subsidi ini dengan uang, ya pasti tetap akan jadi demo men. Karena uang itu pasti nggak akan dialokasikan untuk mereka buat beli BBM kayak gitu. Pengennya mereka itu ya BBM murah dan dapat duit. Itulah pikiran warga-warga kita. Jadi ketika BBM subsidi ini diganti dengan uang, kayaknya bukan solusi ya, malah jadi perkara, nanti banyak demo dan lain sebagainya. Kayak baru berapa tahun aja di negara kita men. Kemudian peternak Thailand bunuh ratusan buaya miliknya imbas topan Yaki. Ini ada orang iseng ya, ternaknya buaya gitu. Ketika ada bencana besar dan banjir, gimana rasanya ya? Kalian jalan keluar gitu padahal masih banjir, ada buaya men anjing. Itu padahal ulah dari tetangga kalian yang ternak buaya kayak gitu ya. Bener sih, kalau kayak gini sih kayaknya nggak masalah, karena ya emang kepentingan umum ya. Jadi dibunuh semua ternaknya, dadas, dan akhirnya kok bisa masalahnya ternak buaya gitu ya. Keuntungannya itu apa ya gitu loh, ternak buaya men. Dan akhirnya orangnya merelakan apa yang dia sayangi demi untuk menyelamatkan mungkin warga yang di sekitarnya. Ya, akhirnya kemanusiaannya didapat lagi. Kayak gitu. Jadi ya penting sih emang
menjaga hubungan kalian dengan orang di sekitar kalian kayak gitu, meskipun kalian punya sesuatu yang kalian anggap itu penting, tapi ketika emang membahagiakan orang di sekeliling kalian dan lain sebagainya, ya balik lagi kalian harus bisa memilih apa yang kalian sayangi ataupun orang lain kayak gitu men. Seperti halnya dengan korupsi tadi, kalau kita emang benar-benar serius ingin memberantas korupsi, ya kita harus kesampingkan salah satu, yaitu hak asasi manusia yang terkesan jadi melempem untuk masalah hukumnya kayak gitu sih. Kalian harus bisa memilih salah satu ketika emang pengen bebas dari hal-hal tersebut. Kalau menurut saya sih wajar-wajar saja lah. Buat apa ya orang-orang kayak gitu hidupnya diperlama kayak gitu ya, toh juga nggak akan pernah sembuh. Yang namanya udah duit itu kayaknya semua orang ngejar sih, tapi ketika emang dia tahu ketika melampaui itu akan konsekuensinya besar sekali terhadap dirinya sendiri, kayaknya orang akan berpikir 2 kali. Tapi ketika semua itu bisa dibeli lagi, yaitu akan menjadi sirna dan semua itu hanya jadi ilusi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, sekian dan siap.